Nah berarti FOMO ini sendiri itu bukan hal yang aneh kan. FOMO ini berarti memang sudah naluriahnya juga. Cuma yang akan menjadi destruktif kalau seandainya ada sebuah tren yang ini tuh nggak jelas, bahkan bisa jadi berbahaya, orang-orang ikutan. FOMO. Dan ini satu paket dengan FOMO, YOLO nih. Jadi kan kok bisa? Bisa orang-orang melakukan YOLO itu karena ada sebuah tren, mereka ikut-ikutan padahal ekstrim. Yaudah gue ikut aja lah karena YOLO gitu kan. Nah, tapi FOMO ini lebih luas, nggak harus yang ekstrim. Sebuah sikap dimana kalau ada tren orang tuh ikut-ikutan karena dia fear of missing out, takut kalau ketinggalan sesuatu. Contoh yang paling baru aja adanya sosmed baru yang namanya Threads. Tiba-tiba ini kan memang heboh, Twitter itu diambil oleh Elon Musk. Jadi heboh. Mas Elon. Tanpa ada ABC angin dari mana, Meta bikin saingannya Twitter gitu kan. Nah, orang-orang tiba-tiba ikut. FOMO. Yang bahkan Twitter itu mereka sudah tinggalkan. Mereka bikin lagi sesuatu yang mirip Twitter. Aku dong itu. Hanya karena menurutku ini FOMO. Orang dia bikin kayaknya ini bakal jadi sesuatu yang besar nih. Wah, kayaknya bakal semua bikin. Kemarin aku dapat kabar dari salah satu content creator itu yang senior, dia bilang, "Kok Threads sekarang udah mulai sepi ya?" Jadi kayak baru kemarin naik banget terus kita ngapain di sini? Bingung gitu loh. Jadi kayak FOMO ini orang-orang aku ngeliat FOMO gitu loh. Fear of missing out. Tren itu naik turun aja. Yo. Ya Allah ini jadi YOLO ya Allah. Jadi aku dengar pertama kali kata FOMO itu ya. Itu dari ibu-ibu ketika pengajian pas pandemi. Dia bilang, kalian ngumpul-ngumpul ya, aku FOMO nih. Apa nih FOMO? Oh, Mas udah lama itu, Tat? Iya, makanya dia bilang kalah sama ibu-ibu dong. Iya, aku FOMO nih. Oh, ternyata FOMO tuh fear of missing out. Orang tapi pada ngumpul FOMO itu lebih kepada informasi kalau menurut aku sih. Jadi fears of missing out atas informasi yang lagi happening. Bukannya orang lagi ngumpul juga kita FOMO. Awal itu nanti nextnya dari informasi awalnya, jadi aksi, nge-trigger aksi jadi gitu. Ini adalah typically orang-orang yang nggak mau kehilangan tren terbaru, berita terbaru. Berarti bukan aku banget tuh ya. Dia nggak kepengen tahu lah. Dia kepengen tahu banget lah dunia ini lagi ngapain. Jangan sampai nanti ngobrol aku jadi nggak nyambung. Orang ngomongin apa aku nggak paham gitu. Nah iya. Itu secara teori ada sih. Itu apa? Foucault, nama pencetus teorinya. Foucault itu nama orang. Dia punya satu teori sosial. Dia ahli fikih ya. Teori Fukoha. Dia sosiolog. Dia ngomong gini bahwa knowledge is power. Perasaan itu quote Spider-Man deh. Itu bukan knowledge Spider-Man. Responsibility. For the greater power comes great responsibility. Knowledge is power. Itu quotes-nya Batman. Iya. Jadi maksudnya kayaknya itu informasi itu punya impact kekuasaan. Nah, lu punya knowledge, lu punya kuasa. Lu punya kuasa. Enggak, lu punya knowledge dulu. Lu punya kuasa. Karena sekarang orang punya kuasa gak punya knowledge. Bukan, sebelumnya gue punya pemikiran nih. Apa? Ada nyetnya harus. Ini menurut gua nih ya. Nah itu kan begitu kita buka pemikiran gua nih ya. HP nih, gak ada rokok nih. Begitu orang buka obrolan dengan cara gitu kan dapat atensi. Artinya dia dapat spare power di situ. Dia dapat spare power. Iya, maksudnya dia dapat ruang untuk cadangan. Apalagi dia bisa menyampaikan space of power ya. Nah, apalagi itulah. Jadi itu tadi knowledge is power. Benar-benar. Gitu. Kalau aku dengarnya knowledge is a curse. Bisa jadi itu dari Iron Man gitu. Iron Man ya. Iya. Betul. Imron Man. Itu benar emang. Iya, Iron Man itu. Sama aku lama tuh dari Buya Hamka atau siapa gitu. Ya, dia mengutip Buya Hamka. Dia Iron Man itu. Dia mengutip Buya Hamka sih kayaknya. Ini obrolan Thanos sama Iron Man di planet tempat. Iya benar. Tempat dia dijentikin jari pertama itu. Tapi dari dulu tuh sudah ada sih. Tapi ada Fuqaha kalau ini Fuqaha benar. Mujtahid itu bilang yan hadul insan bima indahu min fikrin. Nah itu Thanos kayaknya. Kebangkitan orang itu diawali dengan pemikiran. Dan pemikiran itu kan salah satunya informasi, literasi. Benar. Kayak tadi itu. Iya, luar biasa. Iya, luar biasa kan? Iya. Itu artinya luar biasa memang banget. Memang Antum kok bisa seluar biasa ini? Itu menjadi. Itu di dalam kitab apa sih, Mas? Menjadi pusaka, menjadi senjata seseorang yang begitu itu dia punya, dia eksis. Ini kan soal kontestasi eksistensi kalau dalam ilmu sosial. Kontestasi eksistensi. Iya, yang tereduksi dengan pada informasi solusi-solusi yang bersifat dengan Illuminati. informasi dinamika yang ada dalam hubungan itu dia mendapatkan tempat lebih tinggi. Aku jadi ngetat.
ternyata FOMO ini ada hubungannya dengan ini naluri. Sebentar, ini Mas Husen di satu podcast sama itu loh. Lu punya pemikiran gue nih. Iya. Bagus ya. Iya, lu punya materi, lu punya teori. Aku punya materi. Iya, lu punya materi, lu punya teori. Iya. Kita di sini nih. Iya. Belum tentu lu yang menang. Enggak, yang baru tuh lu punya gebetan, lu punya syahwat. Bayi. Oh, iya sih. Iya. Beremehin gua lu. Iya. Tapi enggak gitu, Nyep. Jadi aku jadi ternyata FOMO ini ada hubungannya dengan naluri yang dimiliki setiap orang. Orang kan punya naluri untuk menjaga eksistensi. Maka naluri ini berarti memang semua orang pasti akan punya rasa untuk menjaga eksistensi. Kalau semua orang nih, contoh nih ya, kita semua kumpul di sini. Hawariun di bawah sendirian. Pasti Hawariun, ya aku pengen lah kumpul ke sana gitu kan. Maka dia akan datang ke sini untuk bergabung. Nah, berarti FOMO ini sendiri itu bukan hal yang aneh kan? FOMO ini berarti memang sudah naluriahnya juga. Cuma yang akan menjadi destruktif kalau seandainya ada sebuah tren yang ini tuh nggak jelas, bahkan bisa jadi berbahaya, orang-orang ikutan. FOMO, apalagi yang bahaya-bahaya, Ice Bucket Challenge. Bahkan contoh ya, soal kebebasan pemikiran kayak ya gue open minded tuh kan keren ya. Aku pengen lah open minded, menerima segala Child jenis free. macam. Iya. Karena itu aku nggak mau dianggap sebagai orang yang FOMO, orang yang konservatif ketinggalan gitu. Iya, betul. Jadi dia ikut-ikutan pemikiran tanpa dia tahu itu apa. Nah, ya sudah, terima kasih. Responnya gitu doang, udah paling panjang. Kalau dalam hubungan sosial itu interaksi sosial itu sebenarnya transaksi sosial. Oh, jadi apa transaksi. Kalau ada orang yang tidak meyakini bahwa dia laki-laki padahal dia perempuan, transgender. Kalau transaksi itu berarti dia meyakini bahwa dia tidak saksi padahal dia saksi. Transaksi itu kayak jual beli gitu lah. Ada orang yang lahir di Bekasi tapi hidupnya di Jaksel, itu Transjakarta. Kalau ini transaksi. Jadi orang itu ketika dia membangun interaksi, dia tidak sekedar berinteraksi, dia sedang bertransaksi. Maksudnya aku mau investasi nih. Investasinya tadi tuh sampai dia nyeburin ice bucket. Supaya dia dapat feedback, dia dapat harga lebih tinggi dari situ. Exposure. Makanya ketika kita mau ngobrol gini ya, tadi aku tuh nyari kan yang di dalam ini kaos lama nih, udah 8 tahun. Buset. Nah, ini nggak ganti kaos yang lebih baru nih. 8 tahun. Karena yang jelas gimana yang 8 tahun tuh kayak apa desainnya. Terus dibuka sampai kulit kan. Ini mah dari lahir gitu kan. Taunya udah ada logo Ngaji dari lahir. Iya, ini mah 45 tahun gitu. Karena dia mau ekspektasi. Iya, jadi ini bagian dari investasi aku di forum ini. Kayak si Bro nih, kenapa pakai peci? Nggak pakai topi caping atau topi koboi? Ada sesuatu yang akan diharapkan dari apa yang dipakai gitu. Antum harap apa pakai peci? Harapan itu adalah ekspektasi. Makanya seluruh bentuk melahirkan transaksi, relasi sosial, kemudian apa tadi? Karena ada relasi. Karena ada transaksi. Ada tukang bakso nih. Bawa hati nggak, Mang? Mungkin di kamera tuh. Bakso beneran. Setelah dia transaksi, dia akan menghasilkan sebuah presisi. Iya. Maksudnya menurutku FOMO itu bagian dari itu tadi, bahwa ini tuh ada nilainya yang ketika aku lakukan, aku dapat feedback, aku dapat keuntungan, aku dapat sesuatu yang minimal setara dengan pengorbanan. Apalagi ini bisa bernilai lebih tinggi. Membuat diriku mempunyai sebuah posisi di dalam sebuah komunitas. Jadi relasi, transaksi, posisi yang berdasarkan ekspektasi. Terima kasih kepada saudara Husen. Sangat tidak bisa dimengerti ya FOMO ini. King Siprun, kalau aku sebaliknya gimana tuh? Aku lebih suka nggak usah ikut tren, gimana? Nah, itu ada sebutannya juga. Apa tuh? JOMO. Joy of missing out. Jadi antum lebih senang untuk missing out. Orang ngapain sih, udahlah. Pantesan ada pantinya ya. Ada. Panti Jomo gitu ya. Jomo jago. Itu jamu. Ada. Nah, memang ada orang-orang kayak gitu. Aku punya kayak keluarga yang di daerah itu, kita ngasih tahu tentang apa yang baru, dia bilang, udahlah, pusing lah katanya. Jadi dia tuh memang nggak mau ngikutin apa-apa tren karena dia sudah berbahagia dengan kondisinya. Karena knowledge is a curse. Nah, tadi knowledge is power. Yeah. Jadi
Karena itu transaksi sosial sebenarnya menurut. Jadi ngapain aku harus invest di situ? Kalau aku di sini udah untung. Iya, kayak gitu. Berarti berdasarkan teori Foucault tadi ya. Waduh. Foucault sama Foucault. Jadi ada dua memang perspektifnya. Nah itu berarti ada juga orang-orang yang memang bahagia untuk missing out. Dia kalau dikasih. Berarti kita harus kasih tahu sama anak-anak yang ngaji nih ya, nonton nih. Berarti yang penting tuh adalah nilai diri. Bukan FOMO dan JOMO dan DOMO. Kalau nilai dirimu itu sudah bagus, sudah benar dan sudah sudah keren, maka kamu itu yang nanti mengatur kapan harus FOMO, kapan harus JOMO, dan kapan harus YOLO, dan ada dua. Yodo. Satu, dia punya nilai diri, dia paham tentang dunia ini apa. Yang kedua, dia punya eksistensi. Dia tadi dia punya nilai diri, dia punya eksistensi. Ya, ada dua ya. Gitu. Basi. Jadi ketika orang itu tahu nilai diri dan dia sibuk menjalankan tujuan yang dia cari, dia pasti nggak sempet. Mau ikut ice bucket, mau ikut apa juga nggak sempet. Gimana kerjaan berarti banyak. Nilai diri dan tujuan diri. Iya, ya ini kegiatan. Karena orang yang FOMO dan akhirnya ikut-ikutan banyak tren itu pasti nganggur. Nilai diri dan tujuan berarti. Aktivitas. Nggak cuma tujuan. Nilai diri itu di dalamnya ada tujuan. Tapi dia tuh sibuk ngejar itu. Lu punya nilai diri nih. Mampus. Terus gimana? Ala Nabi. Wah, luar biasa sponsor. Ini kalau nggak di endorse kita blur nih ya. Tolong dong, endorse dong. Coba diliatin dulu. Iya. Ini dong, liatin logonya dong, logonya. Masa minumnya gitu? Yang sebelah yang warna kuning minumnya dari atas begini. Iya. Oh gini ya, ada mancur. Itu kalau nggak akurat masuk hidung. Iya. Ini motif apa di balik dia minum ini di depan kamera? Dia dibayar lah. Berarti tadi kalau JOMO tadi kalau value-nya udah cukup dia nggak perlu lagi ya, makanya dia JOMO tadi. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Bener sih. Homo. Sebenarnya sama-sama aja Tat. Cuma kan ini ada orang yang berpihak kepada fear of missing out, semua mau ikut. Ada juga orang yang pusing nggak mau ikut semua. Sebenarnya konteksnya itu sama. Bahwa ada sebuah tren dan orang-orang ini ada yang pengen ikut, ada yang nggak ikut. Reaksinya. Berarti kayak orang dakwah lah ya. Bener. Kita nggak boleh ketinggalan dengan tren. Bener. Tapi kita juga jangan terikut-ikut dengan tren. Terwarnai. Itu maksudnya. Menarik sekali. Berarti kalau di tengah-tengah JOMO sama FOMO ini apa? A, B, C, D, F, G, F ke Gomo. J. Homo nih. F, G, H, I, J. Berarti H. Iya, homo. Homo. Homo berarti kita jadi orang pertengahan ya. Umatan wasaton tuh. Homo tuh artinya sama. Tapi tidak serupa. Homo. Berarti kita menyamakan dengan tren tapi tidak serupa dengan tren. Ini tapi jadi serupa kayak ini yang makna lain. harfiah kan? Iya. Homogen. Homofon. Iya. Tapi yang lebih menarik ya. Homofonik. Yang kalau kita mau bahas lebih mendasar lagi Ustaz sekarang ya. Ini kan tren ini kan ada yang menggerakkan dan orang bereaksi. Yang kita bahas tuh hanya reaksinya Elit aja. global ini. Ini gimana caranya? Sebenarnya kalau seandainya kita tuh yang bisa malah menjadi tren tadi. Benar. Dimana kalau kita bikin gerakan misal yang paling taruhlah gerakannya tuh sudah islami banget, misal cewek-cewek harus pakai hijab gitu. Ya, itu terjadi. Orang-orang jadi FOMO, temanku pakai hijab semua, aku enggak. Udah terjadi 2012. Nah, dan ada bukunya itu yuk berhijab itu betul. ya. Dan setiap tahun terjadi pas taraweh. Taraweh doang. Orang pada ikut taraweh. Iya, kan pakai mukena. FOMO di hari pertama. Iya. Nah, hari ke-20 hobi ini doang. Iya. FOMO lagi. Mudik lebih menarik nih. Ya, semua banyak tren-tren yang di dalam Islam tapi ini recurrent. Iya, recurrent. Cuma supaya nggak recurrent tuh apa? Dia harus diinstal tadi yang kita bahas di awal tadi itu loh, pemikiran mendasar yang membuat orang itu bisa menilai yang mana harus digunakan. Biar gitu. Terkunci jadi. Iya. Ini menurutku kalau udah ngomongin FOMO, YOLO, JOMO, DOMO, HOMO tadi itu yang paling penting itu adalah trennya sebenarnya. Trennya ini apa dan bagaimana orang-orang reaksi, ada yang mau ikut, ada yang nggak mau ikut. Dan alangkah luar biasanya kalau seandainya tren itu kita yang pegang, kita yang bisa bikin. Betul. Kita bikin tren apa ya, misal kayak kemarin peduli lingkungan, orang-orang pada udah mengurangi sampah semua. Yang nggak ikut kayak ada merasa bersalah. Kayak Pandawara deh. Iya. Jadi kayak orang-orang yang ikut acara di Lampung itu kan kayak pengen FOMO nih, kalau gua nggak ikut nih gila aja, akhirnya pada bareng-bareng bersihin sampah gitu kan. Betul, tapi bukannya terbatas orang-orang yang sudah ngaji ya. Nggak harus. Tapi dalam bentuk kebaikan apapun, karena kalau sekarang banyak banget tren itu yang ngajarin nggak bener. Dulu tuh ada yang parah-parah banget loh, YOLO tuh yang makan deterjen yang gigit itu kan ada kan? Ada. Ada yang sabun, deterjen sama ini
yang dia makan sendok bubuk kayu manis gitu ya, tapi yang full banget. Masalahnya itu kayu manis itu ketika masuk mulut tuh bisa nyangkut di tenggorokan, jadi banyak yang keselak sampai mati. Jadi kayak full of spoon apa itu? Cinnamon challenge itu loh, cinnamon challenge. Masuk malah keselak, batuk-batuk, nggak bisa napas, mati. Itu mungkin niatnya orang makan deterjen apa ya? Tazkiyatun nafs. Iya. Jadi membersihkan. Membersihkan hati dan cuma ususnya juga bersih jadi. Seruhnya bersih. Ruhnya juga bersih. Enggak ikut coba kena bersih. Apa nih aku cari nih? Challenge-nya apa nih waktu itu? Aku bayangin jadi cacing namanya. Cacing ususnya terkenal banget. Kalau di luar itu kan deterjennya bukan kayak kita cair, tapi dia tuh kayak saset, langsung dicemplungin aja nanti pecah sendiri. Nah itu sasetnya itu dikunyah kayak permen karet Tide Pod. Oh ini banyak yang ini nih. Ya itu karena diawali sama lagu tikus makan sabun itu. Oh iya. Tikus makan sabun. Ada. Iya. Ada lagunya. Ada. Tikus makan sabun. Tikus makan sabun. Tikus makan sabun. Yang mana sih? Sabun mandiku dicakar-cakarinya. Aku nggak gitu tersadar menjadi takut. Aku hafal lagu itu. Lagu apa? Lagu Cili. Antum FOMO. Antum Jomo. Antum nggak FOMO. Nggak tahu. Itu tahun berapa? Oh itu dari itu tren 98 sih. Iya itu zaman Joshua agak gedean itu. Itu belum tahu zaman sekarang. Padahal sekarang tikus makan uang rakyat. Aduh. Gitu Tat. Jadi apalagi mau dibahas? mau dilanjut nih. Nggak tahu. Ya berarti intinya nilai diri. Benar. Kalau orang sudah punya nilai diri, dia tidak akan mudah untuk terombang-ambing. Berarti bagaimana biar mendapat nilai diri? Ya, jadi caranya. Intinya bukan missing out ataupun bukan apa tadi? Fear of missing out atau joy of missing out. Bukan fear atau joy. Bukan masalah you only die once atau you only live once. Tapi sebenarnya adalah yang mendasar itu adalah nilai dirinya itu. Nah untuk nilai diri ya yuk ngaji lah. Orang perlu belajar akidah. Nah kalau orang belajar akidah, mau apapun yang dilempar kepada dia, mau itu adalah you only live once, dia tahu iya karena aku cuma hidup sekali, aku harus benar-benar memanfaatkan hidupku ini. Menarik karena nih. Nggak 2 kali. Apalagi dilempar you only die once. Iya benar, aku cuma sekali mati, maka aku harus matinya keren. You'll never walk alone. Kamu tidak pernah berjalan sendirian. Iya benar, aku memang nggak pernah berjalan sendirian. Pada ujungnya kamu akan sendirian di Yaumin Masyar. Iya benar, karena itu aku harus perhatian pada diriku sendiri. Ya mau apapun yang dilempar ke dia, dia akan bagus. Iya kayak tadi jadi fear bagus. of missing out. Artinya nggak ada masalah. Kalau aku ketinggalan informasi repot nih, makanya terus ngaji, belajar. Joy of missing out nggak apa-apa. Kalau informasinya sampah ngapain? Kalau misalkan nilai dirinya itu kapitalis, kayak baca buku Rich Dad Poor Dad kan gitu. Apa-apa jadi salah. Misalkan ada bapak miskin, ada bapak kaya. Ya. Nah, bapak miskin ditanya, "Kamu kenapa miskin?" Ya gimana, anakku banyak. Gitu kan ya. Otomatis pengeluaranku banyak, akhirnya aku miskin. Bapak kaya ditanya, "Kenapa kamu kaya?" Ya karena anakku banyak. Karena itu aku harus kaya, karena aku harus ngefulfill semua kebutuhan mereka gitu. Jadi ternyata hal yang sama itu bisa punya reaksi yang berbeda lah gitu. Itu semua tergantung bawaan kita dari awal nanggepinnya seperti apa. Ya, jadi bukan dari luar yang mengendalikan Anda yang mengendalikan yang luar. Itu dia. Kata orang kalau telur itu pecah dari luar itu busuk. Kalau pecah dari dalam itu menetas. Siapa jadi di sini ayam? Telur pecah dari luar. Ya, pecah dari dalam. Kan pecah dari dalam jadi ayam. Kalau pecah dari luar dibusuk. Jadi masak kan, goreng. Ya menarik sekali. Oke. Masih mau dilanjut? Menurutku sudah tidak usah lagi ya. Mungkin ada yang perlu dibahas lagi dalam pembicaraan ini. Sudah jelas itu sekali. Udah bagus tuh. Ya. Makasih ya semua teman-teman yang udah mampir, udah nonton. Ya udahlah. Tadi aku udah seru, dapat telur tadi nggak bisa kita explore lagi. Nggak bisa lah. Telur itu ya kalau pecah dari dalam bagus. Itu disebut varikokel kayaknya. Apa lagi? Dia mau ngarah ke aku tuh. Iya. Telurku pecah kan. Aduh. Dari zaman dulu. Nggak tahu ya dari kapan ya. Gitu ya. Kalau masak bukan telur antum pecah. Telurnya dipecahnya. Enggak kan aku masak telur, pecah kemarin gitu. Ya kalau memang pecah kan enggak jadi ayam. Dah tutup aja lah ini ya. Siapa tahu di situ ada ayamnya kok. Iya, ada situ udah cici-cuit dari tadi. Makasih ya teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa titip likes-nya, komentar menurut kalian apa sih FOMO, YOLO ataupun apapun yang kalian sekarang melihat bagaimana sikap kalian terhadap tren. Dan juga jangan lupa buat kalian semua untuk join membership
membership di channel ini karena nanti akan ada konten-konten khusus special membership yang lebih keren. Nanti Anda FOMO. Jangan lupa untuk beli Yuk Ngaji merch. Yes, donasi ke channel Yuk Ngaji juga. Iya. Dan tunggu program terbesar kita nanti di bulan Agustus. Iya. Pokoknya begitu ya. Makasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sini loh. Dadah. Oh ini. Duluan telur pecah dari luar atau telur pecah dari dalamnya? Ya dia pecah dari dalam. Ayam sama telur duluan mana? Bentar ini. Ayam lah. Kalau telur sama ayam? Telur lah. Ya, bukan. betul. Ini telur pecah dari luar atau telur pecah dari dalam dulu yang duluan? Ya, sudah tidak konten ini sih, aku malas merespon. Enggak, kadang-kadang suka ada konten yang itu obrolan aneh gitu loh. Iya. Itu masukin aja tuh, lucu banget. Jadi ketika kamera off Ustadz ngomong gak ada yang ngerespon. Udah gak penting aja ya.